Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hal utama ketika belajar Al-Quran pada anak-anak adalah memperoleh pendidikan dan pemahaman yang baik. Barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diangkat. Pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da walil rasul. Amma ba'du. Selamat datang di channel Pedagogi Islam. Pada kesempatan kali ini, Pedagogi Islam akan membahas mengenai Al-Quran dari hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man ibn Bashir yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadah ummati qiraatil Quran. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk membaca Al-Quran. Untuk itu, sebagai orang tua, alangkah baiknya jika kita dapat menanamkan kecintaan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran sedini mungkin. Terlebih lagi di usia anak-anak dengan daya tangkap dan daya ingat yang tinggi. Kita sebagai orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan bekal ilmu kepada anak, baik dunia maupun akhirat. Belajar tentang ilmu agama, termasuk membaca Al-Quran, merupakan hal utama yang perlu diajarkan kepada anak sejak kecil. Kecintaan terhadap membaca dan mempelajari Al-Quran dapat ditanamkan pada keseharian anak. Ketika membaca Al-Quran secara rutin, insya Allah akan menumbuhkan rasa cintanya terhadap Al-Quran. Bapak dan ibu yang dimuliakan, banyak sekali manfaat dan keutamaan dari membaca Al-Quran, khususnya untuk anak-anak. Antara lain, yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pemahaman keislaman. Hal utama ketika belajar Al-Quran pada anak-anak adalah memperoleh pendidikan dan pemahaman yang baik mengenai agama Islam. Dengan mengenal Islam sejak usia dini, insya Allah anak-anak kita akan mengisi kehidupannya dengan hal yang bermanfaat dan tumbuh menjadi muslim dan muslimah yang taat beragama. Yang kedua, mendekatkan hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya. Ketika ayah dan bunda, bapak dan ibu membimbing ananda dalam menumbuhkan rasa kecintaan terhadap Al-Quran, di waktu yang bersamaan tumbuh pula ikatan erat antara seorang anak dan orang tua. Hubungan komunikasi antara orang tua dan anak akan jadi lebih dekat, karena dengan proses pembelajaran Al-Quran tersebut akan meningkatkan komunikasi dan hubungan yang tercipta antara anak dan orang tua. Yang ketiga, menjadi keluarga yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, para ahli Al-Quran ialah keluarga dan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, siapapun yang selalu membaca Al-Quran maka akan diperlakukan secara istimewa dan menjadi kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, membaca Al-Quran juga membuat setiap orang menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta. Keluarga yang senantiasa membaca kitab suci Al-Quran maka menjadi keluarga yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan keberkahan yang tak terhingga kepada kita para hambanya, baik yang sudah memahami isi Al-Quran maupun yang belum memahaminya. Ternyata kitabullah merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi serta mendekatkan diri dan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan ilmu pengetahuan. Bagi siapapun yang membaca Al-Quran, terutama anak-anak, maka bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang melimpah. Pasalnya, seluruh ayat Al-Quran berisi tentang ilmu pengetahuan yang tertulis secara lengkap. Khususnya bagi anak-anak, apabila ingin belajar Al-Quran, di samping membacanya, juga perlu belajar tentang isi Al-Quran, sehingga bisa mendapatkan pengetahuan yang luas dan menyeluruh. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pahala dan keberkahan bagi orang tua yang berusaha mengajarkan kitabullah kepada anaknya, baik itu dengan mengajari anak secara langsung
atau memfasilitasi ananda untuk dapat belajar Al-Quran. Hakim meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur atau cahaya, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pasang pakaian yang sangat indah, tiada bandingnya di dunia ini. Kemudian orang tuanya akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mengapa kami diperlakukan seperti ini?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ini adalah pahala bacaan Al-Qur'an anakmu." Dalam kitab Jam'ul Fawaid terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni. Dan barang siapa yang mengajarkan Al-Quran pada anaknya sehingga menjadi hafizul Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama, dan dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Quran, maka ayahnya dinaikkan satu derajat. Demikian terus tinggikan derajatnya hingga tamat bacaannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, dikutip dalam kitab Fadail Quran karya Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mu'adz Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah da'uhu ahsanu min dha'i syam fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila hadha, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa sahih Al-Hakim. Dari Mu'adz Al-Juhani berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat dengan cahaya lebih terang daripada cahaya matahari, seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini. Cahaya mahkota bagi orang tua si membaca Al-Quran dan mengamalkannya isinya akan lebih terang daripada sinar matahari yang berada dalam rumah. Jika orang tua si pembaca Al-Quran saya mendapatkan pahala demikian tinggi, maka tidak dapat dibayangkan besarnya pahala yang didapatkan membaca Al-Quran itu sendiri. Demikian keberkahan dan keutamaan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mencurahkan taufiknya agar kita bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak dan kepada orang lain. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada pembahasan kali ini, membaca Al-Quran merupakan kegiatan yang penuh dengan manfaat dan keberkahan. Apalagi dengan datangnya bulan suci Ramadan, mari hidupkan malam-malam di bulan suci ini dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, terutama dapat mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Juga kepada orang tua, marilah didik anak-anak kita untuk selalu mencintai Al-Quran, karena dengan Al-Quran dapat membimbingnya ke jalan yang benar. Sekian pada pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Pedagogi Islam. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.